Pemirsa, baku tembak terjadi antara dua anggota Polri di rumah dinas Kadif Propam Polri di Jalan Duren 3 Pancoran, Jakarta Selatan. Kita segera menuju Mabes Polri untuk menyimak laporan langsung dari reporter Kani Dwi Haryani. Kani, silakan dengan informasi terbaru dari sana. Ya, beberapa saat lalu Kadif Humas Mabes Polri yakni Brigjen Pol Ahmad Ramadan memberikan keterangan kepada awak media melalui konferensi persnya yang menyatakan berkaitan dengan kronologi kejadian baku tembak antara dua anggota Polri yakni Brigjen Pol J dan juga Baradae yang terjadi di rumah Kadif Propam Polri yakni Irjen Pol Verdi Sambo yang terjadi pada hari Jumat lalu yakni 8 Juli 2022 di kawasan Duren 3 Jakarta Selatan. Yang mana pada saat kejadian baku tembak pada hari Jumat lalu ini menewaskan salah satu anggota Polri yakni berinisial Brigadir J, yang mana diduga pada saat pemeriksaan yang telah dilakukan selama 2 hari lamanya oleh tim kepolisian adanya dugaan tindakan pelecehan yang dilakukan oleh Brigadir J kepada istri dari Kadif Propam Polri yakni Irjen Pol Verdi Sambo yang hingga kini juga masih diselidiki lebih lanjut oleh tim kepolisian berkenaan dengan apakah ada motif lain sehingga terjadi baku tembak yang terjadi di rumah dinas Duren 3 Jakarta Selatan beberapa hari lalu. Yang mana tadi juga disampaikan beberapa poin penting lainnya bahwa terjadi 7 tembakan yang diserang oleh Brigadir J kepada Brigadir E, kemudian Brigadir E memberikan 5 tembakan sehingga mengenai Brigadir J hingga meninggal dunia di tempat. Dan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana penjelasannya, berikut pernyataan dari Brigjen Pol Ahmad Ramadan. Teman-teman semua, saya akan menyampaikan update terkait kasus penembakan yang terjadi di Duren 3 pada tanggal 8 Juli 2022 lalu. Seperti yang saya jelaskan tadi, peristiwa itu terjadi ketika Brigadir J memasuki kamar pribadi Kadif Propam, di mana saat itu istri dari Kadif Propam sedang istirahat. Kemudian Brigadir J melakukan tindakan pelecehan dan juga menodongkan dengan menggunakan senjata pistol ke kepala istri Kadif Propam. Sontak seketika Ibu Kadif Propam berteriak dan berteriak minta tolong. Akibat teriakan tersebut Brigadir J panik dan keluar dari kamar. Kemudian mendengar teriakan dari ibu, maka Barada E yang saat itu berada di lantai atas menghampiri dari atas tangga yang kurang lebih jaraknya dengan Brigadir J kurang lebih 10 meter, bertanya ada apa, namun direspon dengan tembakan yang dilakukan oleh Brigadir J. Akibat tembakan tersebut terjadilah saling tembak dan berakibat Brigadir J meninggal dunia. Dari hasil olah TKP dan pemeriksaan keterangan saksi dan alat bukti di TKP, ada 7 proyektil yang dikeluarkan dari Brigadir J dan 5 proyektil yang dikeluarkan dari Brigadir E. Kami sampaikan bahwa saat ini Brigadir J jenazahnya sudah dibawa kembali ke keluarganya dan tentu proses lanjut untuk mengetahui kasus ini terus berjalan. Kasus ini ditangani oleh Polres Jakarta Selatan. Perlu kami sampaikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Barada E adalah tindakan untuk melindungi diri dan untuk melindungi diri ya karena ancaman daripada Brigadir J itu sendiri.
Ya. Kemudian yang perlu kami sampaikan setelah kejadian, saat itu Kadipropam tidak berada di rumah. Ibu Kadipropam menelpon. Kemudian setelah beberapa saat Pak Kadip datang dan menghubungi Kapolres Jakarta Selatan. Dan selanjutnya dilakukan olah TKP. Ya. Mungkin sebenarnya kalau dari Brigadir dia sendiri, Brigadir J dengan Baradae itu statusnya apa sih Pak di situ Pak? dua-duanya merupakan staf atau bagian dari Dippropam Mabes Polri. Ya. Tapi katanya ada yang supir pribadi, itu supir pribadinya itu siapa dan supir pribadinya ibu atau supir pribadinya? Brigadir J drivernya ibu, sedangkan Baradae merupakan ADC dari Pak Kadip ya. Tapi selain dari ibu dan juga Brigadir Baradae di situ ada yang lain juga ya Pak? Nggak Pak pada saat kejadian? Ada orang lain juga nggak? Saksi lain ya. Kalau nggak salah, ya nanti kita dalami lagi ya apa ada. Tapi saat itu yang langsung di situ adalah Baradae, Brigadir J dan ibu. Apakah ada rekaman CCTV Pak mungkin di dekat-dekat? Nanti kita tanyakan kembali apakah ada CCTV ya. Pak, anggota yang berpangkat Barada itu diperkenankan untuk menggunakan senpi? Ya, dia ditugaskan untuk pengamanan. Jadi Barada itu tugasnya adalah melakukan pengamanan terhadap keluarga. Ya. Barang bukti Pak yang diamankan Pak? Bukan serangan. Jadi ini bukan serangan tapi pembelaan ya. Jadi Barada itu melakukan pembelaan ya. Ketika mendapat ancaman ya dengan dari Brigadir J dengan tembakan ya. Jadi bukan menodong tetapi sudah melakukan penembakan terhadap Baradae. Sehingga Baradae untuk melakukan pembelaan dia melakukan tembakan balasan. Pak, kalau dari pihak keluarga katanya ada sayatan-sayatan gitu ya Pak. Kan sekarang jenazahnya sudah di Jambi gitu ya Pak. Dan katanya kata keluarga ada sayatan-sayatan itu seperti apa Pak? Kita belum lihat, tetapi penjelasan dari penyidik bahwa yang dibilang sayatan itu adalah karena gesekan proyektil yang ditembakkan oleh Baradae ke J. Pak, barang bukti yang ada diamankan, hasil Pak? visum et repertum Pak? Dan Pasti bagaimana ada, hasilnya? ya. Nanti kita tanyakan ya. Pak, Jadi walaupun 5 tembakan, jadi ada satu tembakan yang mengenai misalnya tangan, kemudian tembus kena badan. Jadi kalau dibilang ada 7 lubang tapi 5 tembakan, itu ada satu tembakan yang mengenai 2 bagian tubuh. Ya termasuk sayatan itu. Ya. Jadi misalnya saya contohkan ya, ketika tangannya begini, ada arah tembakan masuk ke tangan, tembus dia ke dada. Nah, jadi satu tembakan dia kena 2. Jadi hasil keterangan maupun olah TKP, tembakan yang dilakukan oleh Barada itu 5 kali. Nanti teknisnya ya bisa update besok mungkin kepada Kapolres Jakarta Selatan. Karena penanganan di Polres Jakarta Selatan. Pak, Barang bukti Pak? IPW kan mendesak Kapolri untuk membentuk tim pencari fakta gabungan dan menonaktifkan sementara Pak Kadipropam. Nah, tanggapan itu sendiri bagaimana Pak? Yang jelas ya, tanpa didesak pun ya, kewajiban Polri menangani setiap kasus yang terjadi ya. Jadi itu merupakan kewajiban bagi Polri menangani setiap adanya kejadian. Hingga saat ini proses pemeriksaan tentunya masih didalami lebih lanjut oleh Polres Jakarta Selatan. Demikian kami sampaikan, selanjutnya dikembalikan kepada Anda. Agita Mahalika. Baik, terima kasih Kani Dwi Haryani, informasi langsung berkaitan dengan keterangan pers di Humas atau Mabes Polri. Terima kasih. Pemirsa, jenazah Brigadir J ini dimakamkan di kampung halamannya di Muaro, Jambi. Kita simak laporan langsung dari reporter TV One, ada Bayu Alfarizi. Bayu. Akan update bagaimana situasi terkini yang peristiwa penembakan seorang anggota BRIMOB asal Polda Jambi Brigadir J, dan perlu kami sampaikan kepada Anda dan pemirsa bahwa jenazah sudah diterbangkan dari Jakarta pada hari Rabu tadi
dan sore tadi jenazah sudah dimakamkan oleh pihak keluarga di areal pemakaman di daerah Muaro Jambi, karena rumah dari korban adalah di daerah Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Di rumah duka saat ini masih dipenuhi oleh keluarga dan mereka baru saja selesai melakukan doa bersama. Perkembangan selanjutnya dari Jambi sendiri bahwa Brigadir J ini sudah 2 tahun menurut informasi dari keluarga menjadi ajudan yang berdinas di rumah salah satu petinggi Polri di Jakarta. Pihak keluarga juga tadi dalam bincang-bincangnya juga menyampaikan bahwa ada beberapa luka tembakan yang mengenai tubuh korban, yang bisa disampaikan mereka adalah 4 buah bekas tembakan. Begitu kita. Pada pukul berapa tadi jenazah kemudian dimakamkan dan kemudian proses pemakaman ini tadi berlangsung dari pukul berapa sampai pukul berapa, Bayu? Oke, pemakaman sendiri pukul 4 sore tadi dan saat ini di rumah duka masih dipenuhi oleh beberapa sanak keluarga mereka. Dan pemakaman sendiri dilakukan bukan secara kedinasan, tapi dilakukan berdasarkan pemakaman secara umum oleh pihak keluarga. Pihak keluarga juga menyayangkan bahwa tidak ada informasi lebih lanjut dari pihak Polres Jakarta Selatan ataupun Polda Jambi mengenai kronologis peristiwa tersebut hingga menyebabkan Brigadir J tewas pada Jumat kemarin. Begitu, Gita. Anda tadi menyebutkan bahwa pemakaman dilakukan dari pihak keluarga. Selain pihak keluarga, apakah mungkin ada rekan-rekan dari atau kolega dari pihak kepolisian, Bayu? Dari pihak kepolisian sendiri saya lihat ada beberapa anggota yang datang, terutama dari Propam Polda Jambi, juga turut menghadiri pemakaman tersebut dan juga melakukan bela sungkawa terhadap ke keluarga korban terhadap peristiwa yang menimpa Brigadir J ini. Kita informasi lebih lanjut kami belum bisa sampaikan kepada Anda karena pihak keluarga sendiri masih menutup diri dan mereka juga meminta kepada pihak kepolisian terutama Polda Jambi untuk bisa menguraikan kronologis terhadap peristiwa yang menimpa keluarga mereka tersebut. Baik, terima kasih Bayu Alfarisi, informasi langsung dari Jambi.